Pernah denger gak soal cinta seseorang itu cuma sekali dalam hidupnya, sisanya adalah melanjutkan hidup. Terdengar simpel, tapi setelah aku pikir-pikir ya, kayaknya tuh maknanya dalam banget deh. Jadi, kalau misalkan kita perhatikan secara saksama ya kalimat kayak gitu, berarti seseorang tuh cuma jatuh cinta satu kali doang ya seumur hidupnya. Sisanya kayak ya udah, yang penting nikah, yang penting punya keluarga, pokoknya bener-bener hanya untuk melanjutkan hidup. Untuk kamu yang pernah ngedengar kalimat kayak gini dan sering kepikiran sama hal tersebut, kita ngobrol sebentar yuk. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Love dan Podcast bersama aku Intan yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Pertama kali denger sama statement kayak gini, awalnya kayak gak percaya. Kok bisa ya seseorang tuh cuma jatuh cinta sekali doang seumur hidupnya? Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dan setelah banyak nih orang-orang yang speak up tentang perasaan mereka secara anonimus gitu di Instagram, aku pernah ngeliat tapi aku lupa gitu di akun yang mana ada disebutkan tentang cerita-cerita itu. Jadi tuh maksudnya beliau tuh sempat bercerita bahwa dulu ketika masa-masa dia lagi sekolah, dia menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang udah lama gitu istilahnya bareng sama dia, tapi qadarullah ketika di kesempatan selanjutnya si perempuan ini ternyata sudah dijodohkan dan akhirnya mereka gak bisa bersama. Dan kemudian si laki-laki ini benar-benar kayak kehilangan harapan, tapi mau gak mau semuanya udah terjadi. Akhirnya dia memutuskan untuk membuka hati lagi dan menikah dengan seseorang yang ternyata tidak dia cintai. Jujur pas lagi baca kisah yang seperti itu rasanya kayak sakit juga ya perasaannya. Ya sakit yang jadi laki-laki, sakit juga yang jadi perempuannya. Dua-duanya sama-sama sakit. Mungkin laki-laki itu sakit karena kehilangan seseorang yang dia sayang. Sakit karena tahu bahwa kenyataannya dia tidak bisa bersama seumur hidup dengan seseorang yang dia cintai. Tapi lebih sakit lagi perempuannya ketika dia hidup bersama seseorang yang sudah jelas tidak mencintainya. Orang yang bercerita ini pun punya statement bahwa dia gak pernah menceritakan soal masa lalunya ini kepada istrinya sekarang demi menjaga perasaan. Tapi dia berani speak up untuk membenarkan statement bahwa setiap orang pasti pernah punya cinta yang paling besar dalam hidupnya. Terus setelah selesai baca cerita itu, di kolom komentar kan pasti banyak tuh ya yang saut-sautan. Ternyata banyak juga gitu yang ngerasain hal yang serupa. Bahkan ada yang sampai sekarang pun belum menikah karena ya gak bisa, cintaku udah habis di orang yang lama. Jadi gini, di podcastku kali ini sebenarnya bukan untuk memojokkan siapapun yang punya perasaan tersebut. Memojokkan seseorang yang sebenarnya benar-benar ya punya perasaan cinta yang paling besar dalam hidupnya tuh kepada masa lalunya, dan sekarang ketika sudah bersama dengan yang baru, rasa cinta itu tuh kayak udah menghambar. Bener-bener kayak ngejalanin sekedar untuk template kehidupan aja. Kalau dari aku sendiri, aku pengen menyampaikan ini deh ke kamu bahwa memang sangat sakit rasanya ketika kita tidak bisa dibersamakan dengan seseorang yang kita cintai. Tapi ada kalanya kita juga harus bisa
memahami perasaan pasangan yang sekarang sedang bersama kita. Yang dia tuh sudah rela membuka hatinya buat kamu. Yang dia sudah rela untuk memperjuangkan semuanya bersama kamu. Bahkan mungkin dari keadaan kamu yang lagi terpuruk-terpuruknya pun, dia tuh mau gitu nemenin kamu. Masa iya? Orang yang sebegitu besar perjuangannya ke kamu, masih kamu anggap sebelah mata? Mungkin dia bisa aja nggak bersama kamu. Mungkin dia bisa aja memilih bersama dengan orang lain, yang mungkin juga orang lain tersebut lebih bisa menghargai dia. Tapi sekarang dia milih kamu. Coba letakkan perasaanmu ketika kamu nih jadi dia. Posisikan diri kamu ketika menjadi dia. Sakit gak sih rasanya ketika punya pasangan yang belum move on dari masa lalunya? Tanpa orang itu jawab pun pasti aku yakin ya jawabannya itu adalah sangat-sangat sakit. Sakit luar biasa, yang sakitnya tuh gak berdarah. Aku sendiri memang berkali-kali pernah merasakan jatuh cinta, tapi bukan cinta yang dalam. Ketika menjalin hubungan dengan seseorang ya, entah itu kepada teman dekat, atau kepada orang-orang yang memang pernah dekat, itu bukan rasa cinta yang maksimal yang aku berikan. Karena aku sadar bahwa ketika aku menghabiskan cintaku pada seseorang yang belum terikat dalam ikatan yang halal, apa yang akan aku berikan untuk suami aku kelak? Itu yang aku pikirin. Makanya ketika lagi ada momen-momen jatuh cinta, entah itu yang kayak cuma cinta monyet ataupun cinta yang masa-masa remaja, gak pernah gitu yang kayak bucinnya bucin totalitas. Kayak ya udah, biasa aja. Memang jatuh cinta, memang ngerasa falling in love, tapi ya sekedarnya aja. Gak pernah yang terus sampai rasanya dalam banget. Gak pernah yang terus rasanya tuh sampai kayak susah move on banget. Mungkin kalau misalkan sekali atau 2 kali teringat sama kenangan di masa lalu, itu adalah hal yang wajar. Tapi ketika kita bener-bener gak bisa memposisikan diri kita sebagai pasangan kita yang sekarang nih, kita terus berkutat pada ego kita yang selalu merindukan masa lalu, selalu kangen sama orang yang lama. Itu hanya akan menyiksa diri kamu sendiri loh. Jadi, aku ngerti banget perasaan kalian yang mungkin saat ini benar-benar terasa sakit banget dan terasa berat banget untuk melupakan seseorang di masa lalu. Tapi kehidupan pun memang harus berjalan. Untuk meminimalisir rasa sakit yang kamu punya, untuk lebih menghargai pasangan yang sedang bersama kamu saat ini, kenapa nggak kamu coba untuk lebih jatuh cinta lagi kepada seorang yang sekarang ini lagi ada di samping kamu, yang udah rela menggenggam tangan kamu, sekuat apapun itu badainya, dia yang mau berjuang bersama kamu sekarang. Meskipun kamu belum mencintainya, cobalah belajar untuk lebih ikhlas untuk mencintainya. Karena kehidupan kita tuh gak akan bisa gitu dibalik ke masa lalu. Semua yang udah terjadi di masa lalu, ya udah selesai ceritanya. Tutup bukunya, kita buka lembaran baru. Makanya kenapa dalam pernikahan kan pasti orang-orang tuh suka bilang kayak, selamat menempuh hidup baru ya, selamat membuka lembaran yang baru ya. Karena semua cerita kehidupan akan dimulai lagi dari nol ketika kamu sudah menikah. Kalau misalkan nih, kamu sampai sekarang benar-benar susah banget move on-nya, pertama, kamu hanya akan menyiksa diri kamu sendiri karena kamu terus-terusan ngerasa nyesel gitu. Kenapa aku gak bisa dapetin hati dia ya? Kenapa aku gak bisa bersama dia ya? Kenapa aku gak bisa begini? Aku gak bisa begitu. Dan yang kedua, yaitu
Kamu hanya menyakiti perasaan pasangan kamu ketika dia tahu bahwa sesungguhnya rasa cinta kamu yang besar itu udah habis di orang yang lama. Kalau misalkan ya, aku ada di posisi sebagai dia, seorang perempuan yang mungkin saat itu tuh lagi ada di posisi suaminya nih belum move on. Lebih baik aku tahu tentang kenyataan bahwa dia masih belum bisa move on daripada pasangan di masa lalunya, daripada aku nggak tahu apa-apa sama sekali. Jadi kayak lebih baik aku tahu, lebih baik aku diam. Ya udah kayak cuma sekedar cukup tahu. Memang rasanya sakit, tapi ketika itu diungkit-ungkit lagi, akan jauh lebih sakit. Jadi gimana ya? Ya semoga kita semua yang saat ini sedang bersama pasangan kita, meskipun kita punya sesosok mantan yang benar-benar susah banget kita lupakan di masa lalu, yang benar-benar kita pernah jatuh cinta sedalam-dalamnya, cobalah untuk menghapus rasa itu ya. Ayo, move on. Demi kebahagiaan diri kamu, demi kebahagiaan hati pasangan kamu juga. Agar kehidupan yang kalian jalani dalam membangun sebuah komitmen itu akan tetap baik sampai ke depannya. Belajar move on ya. Walaupun berat, tapi yakin deh bisa. Dan ketika nih, kamu lagi bareng sama pasangan kamu, jangan pernah sebut-sebut lagi nama mantan kamu. Jangan pernah lagi sebut-sebut nama pasangan kamu di masa lalu. Jangan pernah ngebahas lagi hal-hal yang menurut kamu memang manis di masa lalu, tapi gak usah lah itu diomongin. Ya, demi kesehatan hubungan kalian. Apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, tetap pasanganmu sekarang adalah pasangan yang akan terus menemani kamu sampai ke depannya. Kita harus lihat nih ke masa depan, bahwa kehidupan akan terus berjalan. Berusahalah untuk membahagiakan satu sama lain. Gimana? Setuju ya? Mungkin dari aku sekian dulu ya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak banget buat kalian semua yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga ada ya sedikit banyaknya pelajaran yang bisa kita petik bareng-bareng. Dan jangan lupa juga buat mampir ke podcast yang lainnya, karena kita pasti akan selalu membahas hal yang menarik untuk didengarkan. So, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.